Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita cintai serta sama-sama kita muliakan para habaib keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberadaan mereka akan gampang bagi kita untuk mendapatkan kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberadaan mereka para habaib keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan gampang bagi kita untuk mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah ukuran barometer keimanan kita. Apabila kita mencintai mereka, maka kita termasuk orang yang beriman. Apabila kita membenci mereka, maka kita termasuk orang yang munafik. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadahum fahuwa munafik." Barang siapa yang mencintai mereka, maka kalian semua termasuk orang yang beriman, dan barang siapa yang membenci mereka, keluargaku, kata Nabi besar Muhammad SAW, maka mereka semua termasuk orang yang munafik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai para habaib, sehingga kita insyaallah orang-orang termasuk yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru mulia kami, murabbi ruhi, Abuya Al-Habib Segaf bin Al-Habib Hasan Baharun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada beliau kesehatan, kelancaran, insyaallah diberikan umur yang panjang, dan disemangatkan lagi untuk memperjuangkan kakeknya Nabi besar Muhammad SAW, untuk membanggakan Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada anak beliau Al-Habib Alawi bin Al-Habib Segaf Baharun, dan para habaib yang lainnya yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan takdim kami kepada beliau semua. Begitu juga yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan Mudirul Ma'had Al-Ustadz Sultan Barmawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada beliau kesehatan, dilancarkan urusannya, digampangkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya, dan insya Allah disukseskan lagi menjadi ulama yang masya Allah. Apalagi sekarang beliau sudah mempunyai predikat sebagai rektor. Kita doakan dengan predikat yang beliau dapatkan, insyaallah beliau bisa membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sama-sama berkumpul dengan memuji nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini untuk berbahagia, untuk berkumpul dengan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita berkumpul di sini ingin dibalas oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini membaca maulid, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang kita berada di hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita
hanya ingin nanti diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hanya ingin nanti dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sekarang berkumpul untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti pada hari kiamat insyaallah kita akan dibalas oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Ana khairu mukafi, fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafihu fa ana ukafihu yaumal qiyamah." Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah seseorang yang paling pandai aku adalah seseorang yang paling pandai membalas jasa kepada orang lain, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian berbuat baik kepada seseorang, lalu seseorang tersebut tidak membalas perbuatan baik kalian, jangan khawatir, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku yang akan membalasnya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan orang lain, perbuatan kita kepada orang lain. Akan tetapi orang lain tersebut tidak membalas perbuatan baik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menggantinya. Bagaimana sekarang kita berkumpul di siang hari ini dengan kepanasan? Tujuan kita apa? Tujuan kita untuk berbahagia, berbangga ria untuk hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan khawatir, pasti akan dibalas oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama beruntung anak-anak kita berada di pondok pesantren. Berarti mereka semua tidak jauh daripada ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua tidak jauh akan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua terarah, terdidik. Karena apa? Karena di zaman sekarang perlu yang namanya untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Karena apabila anak kita melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pahala tersebut akan dikirim ke orang tuanya terlebih dahulu sebelum dikirim kepada anaknya. Maka dari itu, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita semua bisa berada di pondok pesantren. Kita bisa menggali ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa belajar, apalagi kita bisa memandang wajahnya ulama, wajahnya orang soleh, mendapatkan keberkahan mereka. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mempunyai bekal yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang yang mempunyai bekal dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kita belajar di pondok pesantren. Karena tidak ada yang menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa membuat hidup kita bahagia apabila kita tidak bisa mengajarkan anak-anak kita sesuai pengajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan selamat, tidak akan bahagia hidupnya seseorang apabila tidak diikut sertakan dengan 4 M yang telah diajarkan ini. 4 M yang telah Al-Fakir dapatkan dari guru mulia Al-Fakir, yaitu Al-Habib Segaf bin Al-Habib Hasan Baharun. Apabila tidak mengerjakan 4M ini, jangan harap anak kita akan selamat hidupnya. Jangan harap anak kita akan selamat nanti di akhirat. Yang pertama yaitu memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ini penting bagi kita. Kita lihat sekarang anak-anak kita yang di luar, yang bukan di pondok pesantren, mereka rusak dengan pendidikan yang sangat bebas di luar sana. Bahkan banyak di antara mereka yang bermaksiat, minum khamr, main perempuan, berjudi dan lain sebagainya. Apakah mereka bukan umatnya Rasulullah SAW? Mereka juga umatnya Rasulullah. Mereka yang diangan-angankan oleh Rasulullah SAW. Mereka juga yang diharap oleh Rasulullah SAW. Doanya Rasulullah SAW juga ada di dalam mereka. Cuman mereka jauh daripada ilmunya Rasulullah. Mereka tidak terarah hatinya akan majelis taklim. Mereka tidak terarah hatinya akan pondok pesantren. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita taruh di pondok pesantren.
sehingga mereka tahu ilmunya Nabi Muhammad, sehingga mereka tahu ajaran Nabi Muhammad, sehingga mereka mengetahui akan berbakti kepada orang tua, sehingga mereka mengetahui birrul walidain, sehingga mereka yang perempuan mengetahui hak-haknya suami apabila mereka nanti sudah menikah. Jangan salahkan apabila mereka di luar daripada anak-anak kita, istri-istri kita, mereka tidak berbakti kepada orang tuanya, mereka tidak berbakti kepada suaminya, mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Jangan salahkan mereka, salahkan diri kita yang mana kita tidak pernah memondokkan mereka, kita tidak pernah memfasilitasi mereka dengan ilmunya Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu mereka jauh daripada ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang kedua, apabila tidak bisa memasukkan anaknya ke pondok pesantren, paling tidak yang kedua, masukkan ke madrasah, masukkan ke TPQ, pengajian dan lain sebagainya, masukkan biar mereka tahu bagaimana perjuangan Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana tentang Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana tentang ilmunya Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan banyak daripada anak-anak kita yang mana mereka hanya mengetahui tentang orang-orang yang di luar sana, akan tapi sekali ditanya tentang Nabi besar Muhammad SAW, mereka tidak tahu. Ditanya tentang keluarga Nabi besar Muhammad SAW, mereka tidak tahu. Akan tapi ditanya tentang nama-nama pemain bola, nama-nama artis, nama-nama orang-orang yang di luar sana, mereka tahu. Ini kerusakan yang sangat dahsyat ini. Bagaimana kita bisa membahagiakan Nabi besar Muhammad apabila kita termasuk orang yang jauh daripada Nabi besar Muhammad SAW? Maka dari itu, alhamdulillah, bersyukur bagi kita semua, kita bisa menghadiri majelis ini, kita bisa memandang wajahnya orang soleh, kita bisa memandang wajahnya para habaib, kita bisa berduduk-duduk bersama mereka. Ini pengobat hati kita. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun kepada kita. Dikatakan oleh ulama, inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat wa kaifa bimujalasatihim. Apabila tatkala menyebut nama orang soleh, akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa bimujalasatihim. Bagaimana apabila kita duduk bersama orang soleh. Alhamdulillah yang kita lakukan sekarang, banyak para habaib, banyak para orang soleh, banyak para ulama yang hadir bersama kita. Insya Allah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunannya akan turun bersama kita di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kaifa bidzikri aslahus sholihin. Bagaimana apabila kita menyebutkan nama orang yang paling soleh. Dari tadi kita berkumpul di sini membaca maulid, membaca sholawat untuk siapa? Untuk Nabi besar Muhammad SAW. Maka niscaya mustahil bagi kita apabila kita tidak mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, apabila kita tidak bisa memasukkan anak kita ke madrasah, yakni kita memanggil guru untuk diajak ke rumah untuk mengajari anak kita mengaji, biar mereka tahu, biar anak-anak kita tahu bagaimana mengaji, bagaimana ini. Paling tidak ajak guru untuk datang ke rumah untuk mengajarinya. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa lagi, yaitu majelis taklim. Datang majelis taklim, hadir majelis taklim, walaupun seminggu 2 kali hadir majelis taklim, biar mereka tahu tentang Nabi besar Muhammad SAW, biar mereka faham siapa Nabi besar Muhammad SAW, biar mereka semua selamat, biar mereka semua bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa mengukur kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, sedangkan kita tidak pernah membaca sejarah tentang Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak pernah menghadiri majelis taklim, kita tidak pernah mengikuti segala sesuatu tentang Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita mengetahui kalau bukan semua kita dapatkan itu di majelis taklim?
Bagaimana kita bisa mempunyai bekal yang banyak, sangat banyak di hadapan Allah apabila kita tidak pernah menghadiri majelis taklim? Karena setiap hamba itu nanti tatkala di akhirat semua dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu di masa hidupnya sering menghadiri majelis taklim? Apakah kamu di masa hidupnya sering duduk-duduk bersama ulama? Apakah kamu di masa hidupnya sering membaca Al-Quran? Apakah kamu di masa hidupnya sering berbuat baik, berbakti kepada orang tua? Itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita apabila kita di dunia jauh akan majelis taklim, jauh akan ajaran Nabi besar Muhammad SAW? Apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, apalagi sekarang kita berada di bulan yang mulia, di bulan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ini momen, ini adalah kesempatan yang paling tepat bagi kita untuk menaikkan lagi rasa cinta dan rasa mahabbah kita terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita harus berpikir, kita harus merenungkan diri kita, sebesar apa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apakah kita termasuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW yang selalu memikirkan Nabi besar Muhammad SAW? Apakah kita termasuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW yang memikirkan bagaimana perjuangan Nabi besar Muhammad SAW terhadap umatnya? Bagaimana kita lihat Nabi besar Muhammad SAW mencintai kita dan itu membuktikan kecintaannya, padahal kita hidup setelah Nabi besar Muhammad SAW meninggal. Akan tetapi kita lihat kecintaan Nabi besar Muhammad SAW itu dibuktikan sama beliau, walaupun kita tidak pernah duduk-duduk bersama Nabi besar Muhammad SAW, walaupun kita tidak pernah memandang wajah Nabi besar Muhammad, walaupun kita tidak pernah berbicara dengan Nabi besar Muhammad SAW, akan tapi Nabi Muhammad membuktikan cintanya kepada kita walaupun kita tidak pernah hidup di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Pernah tatkala itu Nabi Muhammad SAW lagi duduk dan beliau menundukkan kepalanya sambil memegang tongkatnya. Kepala beliau menunduk, terlihat di antara kedua matanya itu keluar air mata yang sangat deras, sehingga para sahabat Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau sedih sehingga engkau menangis seperti ini?" "Iya, aku memikirkan umat-umatku, aku merindukan umat-umatku," kata Nabi besar Muhammad SAW. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bukankah kita yang di sekitarmu ini adalah umatmu?" Apa kata Nabi besar Muhammad SAW? "Bukan, kalian semua adalah sahabatku." "Lantas umat yang mana yang engkau rindukan ya Rasulullah sampai engkau menangis seperti ini?" "Yaitu adalah umatku yang mana mereka hidup dan beriman kepadaku setelah aku meninggal." Lihat, kita semua dirindukan, kita diangan-angankan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Lantas balasan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW apa? Apakah kita pernah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad? Apakah kita pernah memikirkan Nabi Muhammad? Apakah kita pernah merenungkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad? Kita hanya menyibukkan diri kita dengan dunia kita, dengan pekerjaan kita, dengan urusan kita, dengan uang kita, dengan mobil kita, dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Apakah itu semua akan dibawa di akhirat? Tidak, bukan itu yang dibawa. Akan tetapi yang akan kita dibawa ke akhirat yaitu adalah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang akan kita bawa ke akhirat yaitu adalah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, semoga berkat kita berkumpul di sini, kita termasuk orang yang mencintai Nabi besar Muhammad SAW, dan insya Allah berkat Nabi besar Muhammad SAW dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah dan diganti pahala yang sangat banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum Al-Fakir menutup daripada
ceramah Al-Fakir. Al-Fakir mau mengucapkan selamat kepada Mudirul Ma'had Ustadz Sultan Barmawi yang sekarang beliau menjadi rektor. Semoga berkat beliau sekarang mempunyai gelar rektor, semoga Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau semangat untuk membimbing antum-antum semua, untuk membimbing umat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah beliau diberikan kekuatan dan kesabaran untuk membahagiakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah perjuangan beliau insyaallah perjuangan yang membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.